jemput ibu ke Polda dulu, guys. Bab 1165 sampai bab 1168. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Murong Yue tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu keluar dan menungguku beberapa menit?" Dia bertanya. Qi Kuai Kuo Li Fugui mengangguk dan berkata, "Oke, saya beri waktu sebentar." Begitu dia selesai berbicara, Mo Tian berkata dengan ekspresi gelisah di wajahnya, "Kapten Li, tinggalkan dia sendiri." Tepat setelah mengatakan ini, mulut Murong Yue menegang. Dia tersenyum pahit dan berkata terus terang kepada Mo Tian, "Jangan khawatir, Direktur Mo, saya pasti tidak akan bunuh diri." Murong Yue juga mengerti di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Li Fugui padanya tadi, dalam situasinya, bahkan jika dia bunuh diri, tidak ada jaminan dia akan mati. Karena Li Fugui mampu menarik kembali Zhang Yi yang sudah mati otak dari tangan penguasa neraka, apalagi pemuda seperti dia. Lihat Murong Yue mengatakan ini, Mo Tian masih khawatir. Dia baru saja mengikuti Li Fugui keluar. Saat pintu ditutup, Mo Tian buru-buru berkata, "Kapten Li, apakah agak tidak aman meninggalkannya sendirian di kamar sekarang?" Zhang Yi mengertakkan gigi pada kali ini. Dia berkata, "Mati. Jika kamu ingin mati, biarkan dia mati dengan cepat. Untuk hal seperti itu dengan wajah manusia dan hati binatang, hidup adalah buang-buang udara." Li Fugui memandang Zhang Yi sambil tersenyum dan bertanya, "Orang tua, Anda baru saja menyuruhnya mati secepatnya. Saya izinkan saya bertanya, jika dia meninggal, dapatkah Anda memastikan situasi kelompok stabil?" Zhang Yi terdiam beberapa saat. Meskipun Seed Group adalah hasil kerja keras 3 generasi keluarga Zhang mereka, 10 tahun yang lalu, ketika saya beranjak dewasa, saya menyerahkan semua urusan grup kepada Zhang De dan Murong Yue. Artinya, dia tidak ikut campur dalam grup selama 10 tahun. Saat ini, selain mengetahui siapa yang mengelola beberapa posisi penting di grup, bisa dikatakan saya tidak tahu apa-apa tentang situasi lain. Sekarang putranya telah meninggal, hanya tersisa Murong Yue yang mengetahui segalanya tentang grup tersebut, dan kematian ketiga direktur tersebut mungkin terkait dengan Murong Yue. Memikirkan hal ini, Zhang Yi menghela nafas dengan getir. Melihat ini, Li Fugui terus berkata kepadanya, "Orang tua, Anda masih harus mempertimbangkan beberapa hal dari situasi keseluruhan. Yang lain tidak mengetahui situasi grup Seed. Anda harus mengetahui sesuatu, proyek yang dioperasikan oleh grup tersebut adalah berbeda dari kelompok lain. Kerjasama targetnya adalah Tentara Utara. Jika kelompok ini dirusak kali ini dan rahasia inti terungkap, saya khawatir Anda tidak hanya akan mengecewakan leluhur Anda, tetapi juga negara. Dan Murong Yue adalah kunci untuk menstabilkan kelompok kali ini. Saya dapat memberitahu Anda ini, sebelum urusan kelompok menjadi stabil, siapapun bisa mati. Tetapi Murong Yue tidak boleh mati sekarang." Li Fugui mengetahuinya di dalam hatinya. Murong Yue bisa dikatakan sebagai tokoh inti konspirasi ini. Dia tidak hanya mengetahui segalanya tentang grup tersebut, tetapi dia juga mengetahui rencana keluarga Murong. Kedua, dengan melihat perubahan psikologis Murong Yue, Li Fugui mungkin bisa menebak bahwa gadis ini telah mengalami perubahan psikologis yang besar setelah dipukuli olehnya. Tidak baik, Murong Yue kemungkinan besar akan benar-benar putus dengan keluarganya. Setelah mengutarakan pemikirannya, Zhang Yi dan Mo Tian langsung menolak ide Li Fugui. "Kapten Li, apakah ini tidak mungkin? Karena Murong Yue dapat menggunakan masa mudanya yang terbaik untuk melakukan masalah ini, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja?" Zhang Yi juga menghela nafas dengan santai. "Ya, dia harus mengetahui bahwa keluarganya ada di belakangnya. Jika dia memisahkan diri dari keluarga sekarang, keluarga Murong akan menderita bencana." Li Fugui tidak menjelaskan apa yang dikatakan Mo Tian dan Zhang Yi, tetapi hanya tersenyum dan berkata kepada mereka. Dia berkata dengan santai, "Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat."
Dia berkata kepada Murong Yue, mengetahui bahwa mereka akan gagal, agar tidak disiksa oleh Li Fugui, tetapi juga untuk melindungi keluarga Murong dengan kemampuan terbaik mereka. Dia datang ke rumah, tampak serius, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya, nomor lagi. Murong Bowan tidak menyangka hal ini. Putriku masih hidup sekarang. Panggilan tersambung, dan sebelum Murong Yue dapat berbicara, Murong Bo berkata, "Ah Yue, kenapa kamu masih hidup?" Menurut pemikiran Murong Bo, demi keluarga, putrinya pasti akan bunuh diri begitu pengawalnya tertangkap. Selama putrinya sudah meninggal, rencana mereka tidak akan banyak terpengaruh. Sekalipun grup Seed pada akhirnya tidak bisa jatuh ke tangan keluarga Murong, bukanlah masalah besar untuk mendapatkan rahasia inti senjata grup Seed melalui operasi Song Ziming dan putranya Murong Liang. Selama rahasia inti ini diperoleh, Yamamoto akan menggunakan hubungan tersebut untuk membiarkan mereka pergi ke Jepang mulai sekarang dan mengambil alih perusahaan yang telah mereka dirikan di Jepang. Namun kini tampaknya hal tersebut berangsur-angsur melenceng dari jalur semula. Murong Yue tidak menyangka ayahnya akan menggunakan nada seperti itu dan menanyakan pertanyaan seperti itu setelah dia menjawab telepon. Murong Yue, yang berada di ambang kehancuran emosi, bahkan lebih patah hati. Tapi untungnya, kesabaran selama 20 tahun telah membuat pertahanan psikologisnya menjadi sangat kuat. Sambil menahan sakit hati, dia berbisik, "Ayah, ayo lepaskan, kita tidak bisa menang." Setelah Murong Yue selesai berbicara, Murong Bo berkata dengan terkejut, "Apa yang kamu katakan, Ah Yue? Sekarang semuanya telah berkembang ke langkah terakhir. Bahkan jika kamu tidak dapat menjabat sebagai ketua, tidak bisakah kami tetap mendukung sepupumu? Bahkan untuk mengambil langkah mundur jika kamu sepupuku tidak bisa menjadi ketua. Bukankah kita masih memiliki saudara laki-lakimu?" Ah Yue, arah perkembangan masa depan keluarga Murong kita bukan di Tiongkok. Kamu tahu ini? Selama kita bisa mendapatkan senjata grup Seed manufaktur kali ini rahasia intinya adalah pada saat itu kita akan dapat mengembangkan perusahaan yang didirikan di Jepang. Setelah perusahaan di sana berkembang, kita dapat mengikuti jalur yang sama seperti Seed Group, jika itu 1 jam yang lalu, ketika Murong Yue mendengar kata-kata ayahnya, dia mungkin merasa bersemangat. Tapi sekarang, dia tahu bahwa harapan sukses dalam hal ini sangat tipis. Dengan tambahan Li Fugui, saya yakin semua plot mereka akan hancur malam ini. Yang paling penting adalah setelah metode Li Fugui menstabilkan grup Seed, dia pasti akan menggunakan metode yang sangat kejam untuk menangani keluarga Murong dan setiap kerabat di sekitarnya. Anakku sekarang sudah meninggal, mungkinkah pada akhirnya, dia akan sendirian? Pikirkan ini, Murong Yue kemudian menjelaskan dengan nada serius. "Ayah, Li Fugui terlalu kuat, meskipun 3 direktur yang menentangku telah terbunuh. Aku telah menjadi sepotong daging di talenan mereka." Sebelum Murong Yue selesai berbicara, Murong Bo marah dan mengutuk, "Gadis sialan, apa maksudmu mengatakan ini? Apakah kamu masih ingin mengkhianati keluarga? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani mengungkapkan rencana Anda, saya tidak akan pernah mengakui Anda sebagai putri saya. Selain itu, bahkan jika Anda mati, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki kuburan leluhur keluarga Murong kami." Murong Yue sudah menangis, dia tersedak dan berkata, "Ayah, saya telah merasakan kekuatan Li Fugui, dia bukan manusia. Jika kita berhenti sekarang, bahkan jika keluarga Murong kita tidak dapat berkembang lebih kuat, setidaknya keluarga itu dapat terus ada. Tetapi jika kita tidak tahu apa yang benar dan terus melawannya, kami takut kami akan berisiko dimusnahkan." Murong Bo meraung, "Apa yang harus kami lakukan terhadap Tuan Yamamoto? Tuan Yamamoto telah mendukung kami untuk itu bertahun-tahun, dan sekarang kakak laki-laki tertua Anda telah berada di posisi yang tinggi. Jika Anda berhenti sekarang, bisakah kakak laki-laki tertua Anda terus naik? Saya beritahu Anda, setelah masalah ini selesai, keluarga Murong kami akan pindah ke luar negeri,
dan kakak tertuamu akan berkembang dengan baik selama beberapa tahun, dan dia akan memiliki banyak uang. Dengan koneksi dan sumber daya yang cukup, keluarga Murong kita akan dapat berkembang. Murong. Yue tidak tahu harus berkata apa. Dia menutupi wajahnya dan menangis dan berkata, "Ayah, saya tidak dapat menahannya lagi. Sudah 20 tahun. Ayah, saya benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Feier telah dipukuli sampai mati sekarang. Kakak Song menghabiskan sepanjang hari bersama anak kecil itu. Rubah betina itu bersamaku dan sama sekali tidak ingin bersamaku. Sekarang adik juga dibunuh olehku. Ayah, aku merasa sangat sedih, sungguh tidak tahan lagi," kata Murong Yue. Sudah diambang kehancuran, yang dia inginkan hanyalah beberapa kata penghiburan dari ayahnya. Sayangnya, dia masih melebih-lebihkan identitas dan statusnya di hati ayahnya. Jauh di lubuk hati Murongbo, tidak ada yang lebih penting daripada kenyataan bahwa keluarga Murong bisa menjadi keluarga besar. Menghadapi tangisan putrinya, kemarahan di hatinya benar-benar tersulut. Tanpa berpikir panjang, Murongbo dengan marah berteriak, "Jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mati saja." Kata-kata ini, bisa dikatakan sedotan itulah yang mematahkan punggung unta. Mendengar kata-kata tak berperasaan dari ayahnya, bibir Murong Yue sedikit bergetar, dia tidak percaya ayahnya bisa begitu tidak berperasaan padanya. Berpikir bahwa dia telah berada di keluarga Zhang selama 20 tahun, dia telah banyak membantu keluarga selama 20 tahun ini. Intinya adalah, agar keluarga akhirnya menggantikan keluarga Zhang dan mendapatkan rahasia inti grup SID, dan agar kakak laki-laki tertua tetap berdiri di posisinya selamanya dan naik ke ketinggian tertentu secepat mungkin. Dia melepaskan cintanya dan semua mimpinya. Setiap hari di keluarga Zhang, saya ketakutan, merendahkan diri, dan melakukan segala kemungkinan untuk menyenangkan semua orang. Apa yang dia dapatkan sebagai imbalannya? Sebagai gantinya, ayah kandungnya memintanya untuk mati. Haha, oke, aku akan mati. Aku akan segera mati. Tapi sebelum aku mati, aku harus menyeret semua orang yang telah mengecewakanku untuk mati bersama. Murong Yue tertegun sejenak, lama sekali, dan akhirnya berbicara. Ucapkan isi hatimu kata demi kata. Murongbo tidak menyadari bahwa temperamen putrinya telah berubah drastis. Dalam hatinya, putrinya akan selalu menjadi tipe orang yang bisa mengorbankan nyawanya demi keluarga. Siapapun di dunia ini boleh mengkhianatinya, tapi putrinya tidak akan pernah melanggar perintahnya. Bagaimanapun, Ah Yue telah berada di Zhang Mansion selama 20 tahun. 20 tahun, tidak sembarang orang bisa bertahan. Dengan pemikiran ini, setelah mendengar ancaman putrinya, Murongbo berkata-kata demi kata, "Ah Yue, tolong dengarkan aku. Aku tidak kejam. Sebaiknya kamu mengambil tindakan sendiri kali ini. Jika..." Murongbo tidak menunggu dia menyelesaikan kata-katanya. Murong Yue sudah menutup telepon. Murongbo memegang telepon dan tertegun sejenak. Dia mencoba untuk tenang sebanyak mungkin, duduk di kursi, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, untuk amannya, dia memanggil Song Ziming. Song Ziming adalah putra saudara perempuannya sendiri. Hanya saja kedua orang tua anak ini meninggal dunia saat ia berusia 7 tahun. Sejak itu, dia tinggal di rumah mereka. Segera panggilan itu dijawab. Sebelum Murongbo dapat berbicara, Song Ziming buru-buru berkata, "Paman, ada apa?" Menghadapi pertanyaan tersebut, Murongbo berkata terus terang, "Ah Yue mengalami beberapa masalah di sini, dan rencananya mungkin berubah. Tolong beritahu Tuan Watanabe, biarkan mereka meluangkan waktu untuk membawa Ah Yue kembali malam ini." Song Ziming tertegun. Setelah hening sejenak, dia buru-buru berkata, "Paman, Ah Yue ada di rumah Zhang sekarang, dan rumah Zhang telah dikepung oleh polisi. Dalam hal ini, Tuan Watanabe dan yang lainnya mungkin tidak bisa masuk dari rumah Zhang, kan?" Dengarkan ini, Murongbo berkata dengan serius,
jika Tuan Watanabe tidak bisa masuk, apa yang menunggu kita mungkin adalah sanksi hukum. Song Ziming mendengar ini, jadi dia dengan ragu-ragu berkata, "Paman, bagaimana jika kita tidak bisa dibawa keluar?" Murong, bagaimana mungkin Bo tidak mengetahui arti kata-kata Song Ziming? Apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak bisa mengeluarkannya? Pikirkan ini. Murong Bo mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, biarkan saja Tuan Watanabe menanganinya sesuka hatinya. Aku tidak bisa membiarkan Ah Yue melakukan kesalahan sendirian, sehingga mengakibatkan rencana yang telah dipersiapkan selama 20 tahun, dan semua orang akan menjadi miliknya. Song Ziming berpura-pura menolak dan berkata, "Paman, ini tidak akan berhasil. Pasti tidak berhasil." Xiao Yu mendedikasikan 20 tahun masa mudanya untuk masalah ini. Terlebih lagi, Xiao Fei baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Jika saat ini tidak memungkinkan, ayo, apa yang akan kita lakukan dengan Ah Yue, jika waktunya tiba? Murong Bo tidak ingin mendengar omong kosong tak berguna Song Ziming. Seperti kata pepatah, jika ada anak panah pada talinya, maka harus ditembakkan. Segalanya sudah berkembang sampai saat ini. Jika dia berbelas kasihan, bukan hanya putrinya yang akan menderita, tetapi putra sulungnya, Murong An dan Murong Liang, juga akan menderita bencana. Diam, apapun yang aku katakan, lihat saja dan berada di sisimu. Selain itu, Wang Xiu dari Departemen R&D, kamu harus menyerahkannya kepada Tuan Yamamoto malam ini. Hati Song Ziming menegang. Dia terkejut, dan buru-buru bertanya, "Paman, Wang Xiu adalah wakil direktur Departemen R&D. Jika kita membawanya pergi sekarang, saya khawatir seluruh Departemen R&D akan berada dalam kekacauan." Dia mengatakan ini, tetapi kenyataannya, Song Ziming enggan membiarkannya Wang Xiu menderita. Sejak Murong Yue mengganti namanya dan mengatur agar dia bergabung dengan grup SID 10 tahun yang lalu, kecuali Wang Xiu, dia belum pernah bertemu gadis manapun yang membuat jantungnya berdebar kencang. Qi Kuai Kui juga adalah Wang Xiu. Gadis ini lembut dan pendiam, dengan rambut pendek, wajah bulat, dan dia tersenyum seperti boneka kain yang lucu. Kedua, Wang Xiu pintar. Meski usianya baru 29 tahun, ia sudah menjabat sebagai wakil direktur Departemen R&D. Tank yang diproduksi oleh SID Group mencakup 2 teknologi, yang keduanya diatasi oleh tim yang dipimpin oleh Wang Xiu. Song Ziming bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada wanita seperti ini jika dia diserahkan kepada Yamamoto. Setelah selesai berbicara, sebelum Murong Bo dapat berbicara lagi, Song Ziming melanjutkan, "Juga Paman, kami baru saja membunuh 3 direktur. Dalam hal ini, jika kami membawa pergi Wang Xiu, bukankah tujuan kami akan terlalu jelas? Sekarang polisi telah mengumumkan bahwa mereka akan ditempatkan di dalam grup SID besok untuk membantu memperbaiki urusan internal kelompok." Murong Bo mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Kamu akan melakukan apapun yang aku katakan. Dari mana datangnya semua omong kosong ini?" "Justru karena polisi akan memasuki grup SID besok, jadi saya meminta Anda untuk mengurusnya perusahaan sesegera mungkin sebelum polisi datang. Tangani semua urusan yang perlu ditangani." Rahasia di tangan Wang Xiu bernilai bukan jutaan, tapi miliaran informasi. Jika kita menyerahkannya ke Yamamoto dulu, maka dalam beberapa hari, Anda akan memberitahu saya selama pemilihan, Tuan Yamamoto dapat membeli koneksi dan membiarkan sepupu Anda langsung menjabat sebagai pemimpin provinsi. Pada titik ini, Murong Bo berhenti sejenak, lalu bertanya dengan marah, "Apa, atau kamu enggan melepaskan Vixen kecil ini?" Meskipun Song Ziming patah hati, dia juga tahu bahwa dia, seperti Murong Yue, hanyalah seorang paman dan Yamamoto, atau mungkin lebih tepatnya, itu adalah bidak catur di tangan bajingan Yamamoto. Dia tidak punya pilihan. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menuruti keinginan pamannya. "Baiklah Paman, aku akan mulai melakukan ini sekarang.
Setelah setuju, Song Ziming langsung menutup telepon. Mari kita bicara tentang pihak Murong Yue. Setelah menutup telepon, dia meletakkan ponselnya, menyeka air matanya tanpa berpikir panjang, dan segera keluar. Mo Tian, Zhang Yi dan Li Fugui melihat mata Murong Yue dipenuhi dengan kebencian. Ketika mereka keluar dari kamar, Li Fugui melangkah maju dan berkata terus terang, "Bagaimana menurutmu? Saya akan menelepon keluargamu. Apakah keluargamu mencoba mencari cara untuk membunuhmu? Selamatkan dia? Haha, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu banyak berpikir. Saya tidak membual. Sejak saya pergi ke lembah Baihua dan kembali dengan selamat. Haha, jika saya ingin Anda bersama aku sepanjang waktu. Apakah menurutmu ada seseorang bisakah kamu membawamu pergi dariku?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Murong Yue menoleh dan menatap Li Fugui. Beberapa detik kemudian, dia tiba-tiba berbicara, memandang 3 orang di depannya dan berkata terus terang, 3 orang yang meninggal adalah Lei Jing, Zai Baosheng dan Yuan Yichuan. Ketiga orang ini adalah 3 dari 4 tokoh kunci di Dewan Direksi yang menentang saya menjadi ketua. Jika Anda ingin menyelamatkan grup sekarang, Anda harus mencoba menyelamatkan 1 orang. Orang ini adalah Hu Kaiming, wakil ketua dan manajer umum. Hanya saja Hu Kaiming tidak tahu di mana dia berada saat ini. Sejak kematian Zhang De, Hu Kaiming seperti menguap dari dunia dan menghilang. Selain itu, semua orang di Departemen Penelitian dan Pengembangan grup berada dalam bahaya. Anda harus bersiap untuk ini sebelumnya. Murong Yue mengatakan dalam satu tarikan napas apa yang harus dilakukan keluarga dan apa yang ingin mereka lakukan. Apa yang akan dia lakukan? Dia mengatakan dengan tepat apa yang akan dia lakukan. Zhang Yi dan Mo Tian sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka sikap Murong Yue akan berubah begitu banyak setelah dia menelepon. Hanya Li Fugui yang memahami pikiran Murong Yue. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "Apakah kamu gagal mengungkapkan orang penting?" Murong Yue tidak lagi memikirkannya. Dia hanyalah orang penting sekarang. Idenya adalah itu karena kita akan mati, ayo mati bersama. Dia ingin menggunakan hidup semua orang untuk memberi penghormatan kepada putranya dan 20 tahun masa mudanya yang terbuang. Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, tanpa memikirkannya, Murong Yue berkata dengan fasih, "Ya, memang ada orang lain. Orang ini adalah agen rahasia yang diatur oleh keluarga kami dalam kelompok. Dia adalah sepupu saya." Pikiran Zhang Yi berpacu dengan cepat. Dia telah melihat Song Ziming dengan matanya sendiri. Dan dia juga telah bertemu dengan semua direktur grup. Setelah berpikir panjang, dia gagal menemukan Song Ziming di antara para sutradara. "Kamu jalang? Apakah kamu masih berencana untuk menipu kami sekarang?" Song Ziming mungkin sudah lama melarikan diri. Bagaimana dia bisa masih berada di grup? Murong Yue tidak lagi memanggil ayah mertua Zhang Yi, tetapi memanggilnya dengan nama depannya, "Zhang Yi, idiot, tahukah kamu bahwa masih ada seni penyamaran di dunia ini?" Song Yuan, direktur grup, adalah sepupuku Song Ziming. Zhang Yi tampak pucat, terkepal tinjunya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Jika itu masalahnya, kelompok itu terlihat sangat berbahaya. Mo Tian tidak berani ragu sama sekali, dan langsung berteriak kepada Xiao Hu yang berdiri tidak jauh dari pintu, "Xiao Hu, apa yang kamu lakukan berdiri diam? Segera panggil polisi kriminal dan polisi khusus, dan segera ke grup sekarang." Saat itu sudah tengah malam. Jam 2, segera setelah Mo Tian selesai berbicara, Li Fugui berkata, "Direktur Mo, apa gunanya membiarkan mereka pergi ke grup sekarang? Coba saya lihat. Yang terbaik adalah pergi ke rumah orang-orang di atas dan melakukan inspeksi mendadak. Mungkin kita bisa menangkap tersangkanya." Mo Tian juga sedikit bingung. Ia kini semakin merasa bahwa perkembangan masalah ini telah membuatnya benar-benar tidak mampu mengikuti ritmenya. Pengkhianatan mendadak yang dilakukan Murong Yue terhadap keluarga jauh di luar dugaannya.
Yang membuatnya semakin tidak bisa dipercaya adalah wanita ini sebenarnya mengatur agar kekasihnya bekerja di grup. Jika dipikir-pikir baik-baik, ini sama serunya dengan film mata-mata. Melihat apa yang dikatakan Li Fugui kali ini, Mo Tian segera membuat pengaturan. Setelah semuanya diatur, Mo Tian tampak bingung dan bertanya pada Li Fugui dengan canggung, "Kapten Li, menurutmu arah mana yang harus kita selidiki sekarang?" Li Fugui berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Mo Tianzi berkata, "Cari Hu Kaiming dan lakukan segala kemungkinan untuk menemukan orang ini. Karena dia adalah wakil ketua, saya pikir selama dia maju akan mudah untuk menstabilkan situasi grup secara keseluruhan. Setelah situasi grup stabil, kami Lalu gali semua pembunuh di balik layar satu persatu. Tanpa diduga, dia baru saja selesai berbicara. Murong Yue sebenarnya mencibir dan berkata, "Apakah perlu menggali?" Ada dua pembunuh utama. Salah satunya adalah keluarga Murong kami. Anda dapat meminta polisi khusus untuk menangkap mereka sekarang. Keluarga lainnya adalah seorang pria bernama Yamamoto dari Jepang. Kekuatan di belakang orang ini sangat besar. Dia berkeliling Tiongkok sepanjang tahun. Meskipun bawahannya tidak banyak jumlahnya, mereka memiliki sumber keuangan yang kuat dan koneksi mereka di Tiongkok bahkan lebih buruk lagi, telah menjadi terkenal di tahun-tahun ini. Karena dari pegawai biasa di sebuah kota praja hingga sekarang menjadi wakil wali kota Baihua itu karena dukungan dari tim Yamamoto di belakang saya. Setelah mendengar berita ini, Zhang Yi tidak hanya berkeringat dingin, tetapi mata Li Fugui hampir jatuh ke tanah. Jika hal ini benar, itu berarti para idiot ini telah menyusup ke setiap sistem. Setelah menghirup udara dingin, begitu Li Fugui menatap Mo Tian bersumpah, "Sial, aku gila. Aku benar-benar gila. Kapten Li, aku serahkan masalah ini padamu dulu. Aku akan ambil orang-orang yang harus menghadapinya sekarang." Murong An, bajingan itu, telah ditangkap. Dia baru saja selesai berbicara. Li Fugui dengan cepat berkata, "Kamu jadi gila. Tidakkah menurutmu tidak cukup kacau untuk menangkap Murong An dalam situasi ini? Biar saya beritahu Anda, hanya ada satu hal yang harus kita lakukan saat ini, yaitu membiarkan kelompok tersebut bertahan dari krisis ini semen mungkin dan tidak membiarkan rahasia inti kelompok tersebut bocor. Ini adalah prioritas utama. Mengenai hal itu, masalah Yamamoto dapat ditangani lebih lanjut setelah kelompoknya benar-benar stabil." Petik 2. Li Fugui bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa jika semua ini benar-benar dikelola oleh tim Yamamoto, maka orang-orang ini tidak akan pernah menginginkan terlalu banyak properti, yang mereka inginkan pastilah teknologi inti dari Departemen R dan DCD Group. Lagi pula, ketika keadaan sudah memuncak seperti ini, yang terjadi bukan lagi persaingan antar keluarga, melainkan persaingan antar negara. Mo Tian mendengarkan. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Li Fugui berpikir sejenak. Dia tahu jika dia menangani masalah ini lebih jauh, dia mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketika Mo Tian mengatur agar anak buahnya melindungi personel Departemen Litbang Group, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Sister Ming di tengah malam. Namun banyak hal harus dilakukan. Namun persoalan menyalahkan harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Jika tidak, ketika keadaan menjadi serius, dia tidak mau disalahkan untuk game ke-6. Segera setelah telepon berdering 2 kali, Saudari Ming menjawab panggilan itu. Sebelum dia dapat berbicara, Li Fugui berkata kepada Saudari Ming dengan senyum tipis, "Saudari Ming, ini sudah larut dan kamu belum istirahat." Kata Saudari Ming. Dengan sedikit ketidaksenangan, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan atau sesuatu untuk dikatakan, jangan ganggu istirahat saya." Li Fugui berkata dengan suara panjang dan tersenyum, "Oke, izinkan saya memberitahu Anda, tidak bisakah saya mengatakannya itu?" Selanjutnya, Li Fugui kemudian menceritakan segalanya tentang kemungkinan penyusupan pasukan asing ke kota Baihua.
Setelah mendengar ini, Sister Ming pertama kali bertanya, bukankah Duo-Duo ada di sisimu? Li Fugui menghela nafas dan berkata, saya juga ingin membawa Duo-Duo ke sini, tetapi Duo-Duo terluka sebentar saat berada di lembah Baihua, dia seperti seorang orang biasa sekarang, dan saya khawatir akan berbahaya membawanya ke sini. Alasan saya menelepon Anda sekarang adalah untuk meminta nasihat Anda dan melihat apakah saya peduli dengan masalah ini atau tidak. Bagaimana jika ini masalah? Jika kamu jangan biarkan aku mengurusnya, aku akan kembali tidur. Petik 2. Tetapi jika kamu membiarkan aku mengurus masalah ini, aku akan kembali lagi nanti malam untuk menyelesaikan urusan Side Group terlebih dahulu. Kakak Ming bergumam dengan marah. Dia berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi suatu hari, dan saya tergelincir pada saat kritis. Li Fugui memiliki telinga yang tajam. Mendengar apa yang dikatakan Sister Ming, dia segera bertanya, Sister Ming, apa yang terjadi? Oh, apa maksudmu dengan ini? Tidakkah kamu ingin aku yang mengurusnya? Jika kamu tidak ingin aku yang mengurusnya, aku tidak akan mengurusnya. Lagi pula, saya belum membangun pijakan di negara kita. Jika saya menyebabkan lebih banyak masalah yang tidak perlu, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar di masa depan. Anda perlu memakai helm. Qi Kuai Kui Xiao. Saudari Ming tahu bahwa Li Fugui bermulut buruk. Jadi dia dengan marah berkata, jangan katakan padaku hal-hal ini, dengarkan baik-baik, kamu bisa menangani masalah ini, tapi jangan mencampuri urusan internal Side Group. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke Side Group sebagai seorang posting. Titik. Posisi apa itu, apakah kamu ingat itu? Li Fugui tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Jika dia tidak ingin memegang posisi apapun di Side Group, mengapa dia membuang-buang waktu? Masih banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan di kota Jiangnan. Tentu saja, dia berpikir begitu di dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan mulutnya. Pikirkan sejenak. Li Fugui kemudian tersenyum pada Sister Ming dan berkata, Sister Ming, sepertinya kamu tidak mengenal saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang grup dan perusahaan. Adapun grup di tangan saya, semuanya ditangani oleh orang lain. Nah, jika tidak ada yang lain, jika demikian, saya akan sibuk. Sister Ming menjawab, menutup telepon. Semakin Sister Ming memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Jika Li Fugui benar-benar mendapatkan grup Side, saya khawatir anak ini akan melepaskan diri sepenuhnya dari belenggunya di masa depan. Sekarang dia berbicara, anak ini tidak mempedulikannya lagi. Setelah memikirkannya, Sister Ming segera menelepon Huaduo. Saat ini Huaduo dan Yuzhen masih makan takawai di sebuah hotel kecil. Ketika Huaduo mendengar ponselnya berdering, dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah Sister Ming. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Sungguh. Setelah dia menjawab telepon, Sister Ming berkata dengan marah di ujung telepon tanpa berpikir, Duo, ada apa denganmu? Bukankah aku memintamu untuk menyelidiki situasi Side Group sesegera mungkin? Apa yang terjadi? Kamu lakukan sekarang. Apa? Huaduo berkata dengan polos, Saudari Ming, kami baru saja tiba di kota malam ini, dan kami baru saja menemukan tempat tinggal belum lama ini. Jangan khawatir, ketika Li Fugui kembali lagi nanti, kami akan melakukannya diskusikan bersama dan perjuangkan. Semuanya akan selesai besok. Saudari Ming bertanya dengan sadar, kemana Li Fugui pergi? Huaduo berkata dengan polos, saya pergi keluar untuk membeli pakaian. Saudari Ming terdiam beberapa saat, dan berkata dengan marah, mengapa kamu membeli pakaian? Kamu bahkan tidak melihat jam berapa sekarang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Li Fugui sudah menyelidiki masalah ini. Mungkin, saat besok tiba, grup Side akan jatuh ke tangan Li Fugui. Di tangannya. Huaduo terkejut, tiba-tiba berdiri, dan bertanya dengan heran, apa? Saudari Ming, apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Li Fugui menghabiskan satu malam.
Sebelumnya Hua Duo bisa menyelesaikannya. Hei, Saudari Ming berkata, jangan tanya kenapa. Kamu mengikuti Li Fugui sekarang. Kamu seharusnya lebih tahu dariku apa yang terjadi padanya. Ingat apa yang terjadi dengan CD Group mengenai masalah ini. Saya hanya punya satu permintaan saat ini. Apapun yang terjadi, Li Fugui tidak dapat menjadi pemilik grup CD. Petik 2. Anda dapat melihat cara menanganinya secara spesifik. Setelah mengatakan ini, Sister Ming merasa lebih nyaman, menutup telepon secara langsung. Hua Duo memegang sumpit di tangan kirinya dan melirik permen lollipop di tangannya saat ini. Dia merasa jika Li Fugui ada di depannya, dia bisa mencekik Li Fugui sampai mati. Bajingan ini jelas keluar untuk menyelidiki grup CD, tapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia keluar untuk membeli pakaian. Pembohong? Pembohong terbesar di dunia. Setelah Yu Zhen melihat beberapa perubahan pada ekspresi wajah Hua Duo, dia merendahkan suaranya dan bertanya ragu-ragu, Duo, ada apa denganmu? Apa yang dilakukan Fugui saat dia keluar? Apakah dia mendapat masalah lagi? Hua Duo bertanya, kata Duo dengan kasar, bajingan ini berbohong kepada kita tentang pergi keluar untuk membeli pakaian, tetapi dia benar-benar pergi keluar untuk menyelidiki grup SID. HMPH, apakah kamu kenyang? Jika demikian, kita akan mencarinya sekarang. Yu Zhen sedikit mengernyit dan bertanya. Dengan beberapa kebingungan, apa yang kamu katakan? Dia pergi untuk menyelidiki urusan grup SID, ini tidak mungkin. Bukankah dia berkencan dengan Chang Sun Feng? Hua Duo menjawab dengan serius, Saudari Ming tidak akan berbohong padaku. Bersambung.